Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim yang disusun oleh Enggar Laraswati Widyaningrum, NIM 1900005058, Naixin Sesila Mupasa, NIM 1900005059, dan Dewi Andini, NIM 1900005061. Yang pertama, hakikat perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata peristiwa cuaca di suatu daerah tertentu, termasuk perubahan ekstrim musiman dan variasinya dalam waktu yang relatif lama, baik secara lokal, regional, atau meliputi seluruh bumi kita dan diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang cukup lama dari aspek-aspek seperti orbit bumi, perubahan samudra, atau keluaran energi dari matahari. Iklim dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim, suatu penciri yang membedakan iklim satu dari yang lain. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi pada alam dan merujuk pada faktor iklim seperti suhu dan hujan yang terjadi di seluruh dunia dengan berbagai tingkat dan berbagai cara. Beberapa contohnya adalah pada abad ke-20, USA lebih basah dan daerah Sahel lebih kering. Sebaran iklim di dunia. Yang kedua, hakikat perubahan iklim. Ciri-ciri perubahan iklim: meningkatnya pemanasan, jumlah karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfer, lebih banyak air tetapi penyebarannya tidak merata, kenaikan permukaan laut, pengurangan tutupan salju, gletser yang mencair, benua Arktik menghangat. Ketiga, penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi oleh berbagai sebab. Ada yang disebabkan oleh ulah manusia, ada pula yang terjadi karena faktor alam. Beberapa penyebab perubahan iklim karena faktor alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan bumi. Bumi memiliki sistem tersendiri untuk memanaskan temperaturnya dengan cara menghasilkan efek gas rumah kaca. Karena jika tidak ada gas rumah kaca, bumi sebetulnya akan 33 derajat lebih dingin dari yang sekarang, dan perbedaan suhu siang dan malam akan sangat kentara, sehingga tidak memungkinkan untuk dihuni oleh makhluk hidup. Namun, karena adanya gas rumah kaca, bumi tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Gas rumah kaca ini berada pada ambang batas normal, sehingga tidak mengakibatkan bencana alam. Yang kedua, aktivitas matahari. Sejumlah variasi dari aktivitas matahari yang telah diamati dari penelitian sunspot dan isotope beryllium. Matahari memancarkan radiasi ke bumi yang selanjutnya akan diserap oleh bumi. Namun, jika pancaran panas matahari ini terlalu banyak, bumi tidak dapat menyerap, dan yang terjadi adalah panas ini terperangkap di dalam bumi dan menyebabkan bumi menjadi lebih panas dari yang seharusnya. Yang ketiga, bervariasinya jalur orbit bumi. Jalur orbit bumi bervariasi dari mulai hampir berbentuk lingkaran sampai sedikit elips dalam siklus sekitar 100.000 tahun, menyebabkan variasi dalam jarak bumi matahari. Poros bumi pun bervariasi kemiringannya dalam siklus sekitar 42.000 tahun, menyebabkan variasi luas permukaan bumi yang terpapar kepada matahari. Periode-periode variasi orbit dan gerak poros bumi itu telah mempengaruhi perubahan iklim sepanjang zaman. Yang keempat, pergeseran lempeng tektonik. Bumi ini terdiri dari lempeng tektonik yang saling bergerak dan bergesekan satu sama lain. Jika terjadi pergeseran lempeng,
maka struktur tanah akan berubah, menyebabkan perubahan susunan atas karbon yang tadinya ada di bawah akan berpindah ke atas permukaan. Dalam perjalanan vulkanisme, bahan dari inti dan mantel bumi dibawa ke permukaan sebagai akibat dari panas dan tekanan yang dihasilkan di dalamnya. Fenomena letusan gunung berapi dan geyser melepaskan partikulat ke atmosfer yang dapat mempengaruhi iklim. Yang kelima, El Nino dan La Nina. El Nino merupakan proses terjadinya peningkatan suhu air laut di daerah Peru dan ekuator yang dapat berdampak mengganggu iklim secara global. Peristiwa ini umumnya terjadi dalam waktu 2-7 tahun sekali. Sedangkan La Nina adalah kebalikan dari El Nino, yaitu ketika suhu atau temperatur air laut di daerah Peru dan Ekuador menjadi dingin. Beberapa penyebab perubahan iklim karena faktor manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, gas rumah kaca. Salah satu aktivitas manusia yang merusak lingkungan adalah penggunaan barang yang menggunakan pembakaran fosil sebagai bahan bakar utamanya, seperti mobil dan motor. Hasil pembakaran bahan bakar fosil ini adalah gas CO2. Gas ini dapat mengakibatkan efek rumah di mana terjadinya peningkatan suhu udara di muka bumi akibat semakin banyaknya gas pencemar di dalam udara dan mengakibatkan kenaikan suhu yang menyebabkan pencairan es di kutub lalu meningkatnya permukaan air laut hingga terendamnya area di sekitar tepi pantai hingga berkurangnya wilayah kepulauan. Yang kedua, aktivitas manusia. Kegiatan manusia merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim. Terlebih aktivitas manusia yang melakukan pengerusakan lingkungan seperti penebangan hutan, pembangunan pemukiman di daerah resapan air, membuang limbah pabrik sembarangan, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu melakukan penebangan hutan sembarangan. Bentuk perubahan iklim global. Perubahan iklim yang terjadi secara tiba-tiba terjadi akibat kondisi sistem iklim yang tidak linier. Proses perubahan terjadi secara mendadak dan tidak terduga sebelumnya. Suatu perubahan iklim dikatakan mengalami perubahan yang tiba-tiba apabila terjadi perubahan ciri khas iklim karena ada paksaan dari luar. Peristiwa yang termasuk dalam perubahan iklim tiba-tiba yaitu sirkulasi termohaline, pencairan gletser secara cepat, pencairan material organik dari tanah atau batuan es yang bersuhu di bawah 0 derajat Celcius secara cepat, atau percepatan siklus karbon akibat peningkatan respirasi tanah. Perubahan iklim global menimbulkan dampak bagi manusia, yaitu peningkatan suhu bumi. Terwujud dalam bentuk pemanasan global, suhu bumi yang meningkat berdampak pada peningkatan konsumsi energi dan peningkatan bencana penyakit di dalam kehidupan manusia. Peningkatan penggunaan energi dan penurunan produksi tanaman atau gagal panen dapat menyebabkan meningkatnya ancaman kelaparan. Penguapan air yang berlebihan akibat peningkatan suhu menyebabkan ketersediaan air di permukaan bumi sangat terbatas. Peningkatan suhu bumi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap yang berdampak pada peningkatan wabah penyakit, malaria, demam berdarah, diare, dan gangguan pernafasan. Selanjutnya, perubahan curah hujan. Perubahan curah hujan teramati dengan jenis musim yang tidak menentu. Pada musim hujan, curah hujan menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Bencana alam ini kemudian mengurangi luas lahan pertanian, menyebabkan kekeringan dan penurunan ketersediaan air secara berkepanjangan. Kondisi ini kemudian mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian, serta meluasnya kebakaran hutan. Dampak lain yaitu kenaikan suhu dan tinggi muka laut.
Kenaikan suhu permukaan laut membuat terumbu karang rusak dan arah arus laut berubah. Kondisi ini kemudian mengubah pola migrasi ikan di laut dan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Peningkatan suhu permukaan laut juga membuat genangan air laut meluas dan wilayah pesisir lebih sering mengalami abrasi dan meningkatkan intrusi air laut ke daratan sehingga mengancam kehidupan di wilayah pesisir. Pergeseran musim. Perubahan iklim mengkaitkan terjadinya pergeseran musim. Bencana musim kemarau seperti kekeringan dan penggurunan akan berlangsung lebih lama dari waktu normalnya. Dampak kekeringan akan dirasakan terutama di Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Sementara itu, tingkat curah hujan sangat tinggi pada saat musim hujan dengan waktu yang lebih singkat dari waktu normalnya. Peningkatan curah hujan ini menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, kesadaran pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim memberi peluang bagi terciptanya kesadaran akan pembangunan berkelanjutan di dalam pemikiran masyarakat global. Berbagai dampak negatif yang telah dialami secara langsung oleh masyarakat memberikan kemungkinan pemanfaatan perubahan iklim secara positif. Perubahan iklim meningkatkan daya cipta dan reka baru terhadap model bisnis dan model politik. Melalui pembangunan keberlanjutan, masyarakat meningkatkan penggunaan cara-cara mutakhir dalam mengelola alam berdasarkan kearifan lokal yang ada di lingkup negara atau global. Perubahan iklim dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 130 Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran." Ayat itu memberikan pelajaran kepada kita untuk memperhatikan cuaca dan tidak merusak keseimbangannya. Kalimat "supaya mereka mengambil pelajaran" tidak hanya ditujukan kepada Fir'aun dan rakyatnya, tapi juga kepada kita semua. Bagaimanapun juga kisah itu diceritakan dalam Al-Quran, supaya kita yang membacanya di kemudian hari ikut mengambil ibrah atau pelajaran. Kewajiban bagi kita memperhatikan musim juga tertuang dalam surat Al-Quraisy. Rasa aman di ayat 4 surat tersebut muncul karena adanya keteraturan musim. Keteraturan yang membuat kita tahu kapan harus menanam, memanen, memperdagangkannya, dan lain sebagainya. Perubahan iklim akan membuat keseimbangan yang berubah dan rasa aman dan makanan pun berubah. Sesungguhnya, pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering, dan dia ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 164. Alternatif solusi untuk mencegah perubahan iklim global adalah menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Langkah global pertama yang dilakukan dalam rangka mengatasi perubahan iklim adalah dengan cara menggunakan sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Saat ini sudah banyak negara yang mulai memberlakukan uji emisi yang sangat ketat terhadap berbagai kendaraan komersil. Tidak hanya itu saja, beberapa negara sudah memberlakukan transportasi umum tidak boleh untuk menggunakan bahan bakar fosil sama sekali. Melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Hutan merupakan jantung kehidupan bagi dunia ini. Tanpa adanya hutan dan wilayah hijau akan membuat kondisi bumi menjadi lebih panas dan tidak ada yang bisa menghasilkan oksigen yang segar untuk kita hirup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.